Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam video kali ini, saya Bagas Prakoso. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi, sedikit sharing terkait dengan pengenalan inovasi. Kita akan belajar, sama-sama belajar mulai dari definisi apa itu inovasi, kemudian dasar hukumnya apa, kita melakukan pengembangan inovasi khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian kita akan belajar juga terkait output dalam kegiatan inovasi yang biasa dilakukan, sampai dengan kita belajar bagaimana cara berinovasi. Dan untuk yang pertama, apa itu inovasi? Permendikbud Dikti nomor 24 tahun 2019 itu menyebutkan bahwa atau mendefinisikan bahwa inovasi adalah sebuah kegiatan, baik itu penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan untuk dapat mengembangkan penerapan praktis, nilai-nilai, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebenarnya telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Dan di sini tujuannya ada dua poin penting. Yang pertama adalah mampu mengembangkan penerapan praktis dari nilai ilmu pengetahuan yang baru, artinya belum pernah ada sebelumnya, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sebenarnya telah ada sebelumnya ke dalam suatu produk atau proses produksi. Nah, kemudian dasar hukum kita melakukan pengembangan inovasi khususnya di lingkungan perguruan tinggi adalah ada beberapa sumber. Tentunya ini adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di antaranya itu adalah peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan. Ketiga yaitu adalah Permendikbud Dikti nomor 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan tingkat kesiapan teknologi. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang pengukuran dan penetapan tingkat kesiapan inovasi. Dan yang terakhir, tidak kalah penting menjadi fondasi kita mengembangkan inovasi adalah rencana strategis dari Politeknik KP Sorong, instansi kita. Kemudian biasanya dalam suatu kompetisi ataupun kegiatan pengembangan inovasi itu outputnya apa saja? Yang pertama adalah tentunya ada prototype di situ, ada sebuah purwarupa produk yang tentunya purwarupa produk ini atau bentuk awal dari produk kita ini sudah mampu merepresentasikan, mampu menjalankan konsep ataupun gagasan ide-ide terbaru kita yang kita usulkan. Yang kedua, yang biasa menjadi output juga adalah terkait dengan hak kekayaan intelektual atau intellectual property right. Di sini di dalamnya mencakup juga terkait hak cipta, paten, desain grafis, merek ataupun lain-lainnya berkaitan dengan produk inovasi yang kita buat. Output yang ketiga tentunya adalah output hilir, yaitu adalah tahap komersialisasi dari produk inovasi yang kita buat. Kita kerjasama dengan suatu produsen, nantinya produk inovasi yang kita buat ini mampu dikomersialisasikan secara luas kepada masyarakat. Kemudian instrumen umum penilaian dalam suatu kompetisi pengembangan inovasi biasanya itu ada beberapa item. Yang pertama adalah keterbaruan atau originalitas, kemudian ada solving problem, kebermanfaatan, dan juga ada di situ poin penting terkait dengan proses pembelajaran. Detail dari masing-masing ini akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Yang akan kita bahas pertama adalah terkait dengan kebaruan atau originalitas. Di sini perlu kita garis bawahi bahwa
kebaruan tidak selalu harus menjadi yang terbaru. Artinya tidak harus sebelumnya itu benar-benar belum ada, melainkan dapat memberikan perspektif baru dari teknologi atau sistem yang sebenarnya sudah ada. Itu juga termasuk originalitas atau kebaruan. Sehingga dalam hal ini itu makna kebaruan bisa kita didefinisikan secara lebih sederhana, tidak kaku bahwa harus benar-benar baru atau belum pernah ada sebelumnya. Kemudian instrumen kedua adalah terkait dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja ya, karena memang produk inovasi ini hadir untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita, maka tentunya produk inovasi ini pun harus mampu bermanfaat, yaitu digunakan untuk menyelesaikan problem ataupun masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian instrumen yang ketiga adalah terkait kebermanfaatan. Artinya di sini produk inovasi harus memiliki kemampuan untuk diaplikasikan dengan mudah. Ini kita garis bawahi dalam keseharian sesuai dengan fungsinya atau dalam menyelesaikan masalah. Karena memang fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah, sehingga harus mudah untuk diaplikasikan. Poin terakhir yang tidak kalah penting menjadi instrumen penilaian dalam suatu kompetisi produk inovasi adalah terkait dengan proses pembelajaran, yang mana dalam hal ini hasil tidak menjadi patokan akhir satu-satunya bahwa nilai kita itu bagus. Dalam hal ini, walaupun mungkin nanti produk atau belum bisa berjalan sesuai dengan konsep ataupun gagasan yang kita berikan, namun ada poin penting yang menjadi atau bisa kita ambil, yaitu adalah value apa yang dapat kita petik dari kegagalan tersebut atau kebelum berfungsian dari produk kita tersebut. Sehingga dalam hal ini kegagalan dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan itu bukan menjadi suatu kegagalan yang menyeluruh, asalkan kita mampu mendapatkan value tertentu. Itu juga akan menjadi aspek atau instrumen penting yang biasanya dinilai dalam suatu misal kompetisi pengembangan produk inovasi. Kemudian langkah berinovasi. Langkah berinovasi tentunya dia diawali dari suatu problem atau suatu pandangan kita dalam melihat permasalahan yang ada di sekitar, yang tentunya hal ini harus disesuaikan dengan ilmu atau bidang yang kita kuasai. Karena apa? Karena ketika kita menguasai bidang tersebut, kemudian kita melihat fenomenanya atau problemnya apa, maka nantinya ide inovasi yang kita berikan pun akan sesuai dan akan optimal. Dan juga yang perlu digarisbawahi adalah ide atau problem yang diangkat itu adalah suatu topik ataupun isu yang terkini. Kemudian setelah kita tentukan problemnya apa, baru kita carikan solusinya. Tidak lain adalah dengan menggunakan inovasi ini. Kemudian bagaimana cara kita berinovasi? Secara umum ada 4 cara agar kita bisa melakukan suatu inovasi untuk menyelesaikan problematika yang ada. Yang pertama adalah dengan cara invention, kemudian development, duplication, dan synthesis. Kita akan bahas lebih detail satu persatu 4 komponen atau 4 cara berinovasi utama berikut. Yang pertama adalah invention. Invention dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengkreasikan suatu produk, jasa, ataupun proses yang memang belum pernah ada sebelumnya atau belum pernah dilakukan sebelumnya. Contoh dari cara berinovasi ini adalah yaitu adalah penemuan telepon genggam oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876, dan juga penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara pada tahun 1903. Dua contoh ini adalah contoh nyata bagaimana cara berinovasi dengan invention atau penemuan, di mana sebelumnya sama sekali belum pernah ada atau belum pernah ditemukan, kemudian baru ditemukan oleh orang-orang ini.
Cara berinovasi yang kedua adalah terkait development atau pengembangan, yaitu dengan cara kita mengembangkan produk, jasa ataupun proses yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, namun kita kembangkan lebih baik sehingga manfaatnya, fungsinya juga menjadi lebih baik. Kita bisa lihat contohnya di sini adalah evolusi dari suatu handphone dengan merek tertentu, di mana pada awal ditemukannya itu bentuknya masih sangat besar, dia terdiri dari banyak tombol, kemudian layarnya juga sempit. Namun semakin ke sini bisa kita lihat ukurannya semakin kecil, tombolnya semakin sedikit, layarnya semakin besar, dan sampai saat ini bahkan bisa kita lihat untuk produk-produk handphone sekarang itu bentuknya sangat tipis, tidak memiliki tombol, dan layarnya sangat lebar atau besar. Ini adalah salah satu contoh dari produk atau cara berinovasi dengan pengembangan atau development. Cara berinovasi yang ketiga atau selanjutnya itu adalah terkait dengan duplication. Duplication ini apa? Duplication atau duplikasi ini dapat diartikan sebagai cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Namun perlu kita garis bawahi bahwa tahap duplikasi di sini tidak semata-mata kita menjiplak saja atau menirukan saja, namun kita juga memberikan sentuhan kreatif sehingga mampu memperbaiki konsep dan produk kita mampu memenangkan persaingan dibandingkan produk yang lain. Sebagai contoh di sini, ini adalah contoh dari JetBot, yang mana bisa kita lihat dari bentuknya ini adalah mirip speedboat biasa. Namun ketika kita lihat engine-nya, ternyata dia itu bisa atau ditenagai oleh engine sampai dengan 440 HP dan mampu menghasilkan kecepatan sampai 55 knot. Hal ini tentunya membuat produk JetBot ini memenangkan persaingan dibandingkan dengan speedboat biasa ya. Ini adalah salah satu contoh dari cara berinovasi dengan menggunakan duplikasi. Untuk yang terakhir itu adalah cara berinovasi dengan sintesis. Maksudnya di sini adalah kita melakukan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi suatu formulasi yang baru. Dan di sini proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide ataupun produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Di sini kita contohkan adalah sebagai suatu produk, yaitu produk mobil yang ternyata saat ini sudah ada produsen yang mengembangkan mobil itu tidak hanya berjalan di darat saja seperti halayak mobil biasa, tapi juga bisa berjalan di laut seperti sebuah kapal. Perpaduan konsep daripada mobil dan kapal ini lah yang menjadi contoh cara berinovasi dengan sintesis ini. Dari uraian-uraian yang sudah disampaikan, kiranya apa inovasi yang dapat Anda lakukan?